Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Leo Terluka, salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi berganda dengan judul makalah Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh periode 2014 sampai 2023. Oke, langsung saja. Ini untuk data yang telah saya peroleh dari Badan Pusat Statistik, Open Data, dan djpk.kemenko. Ini untuk data yang pertama, variabel yang pertama yaitu dana otonomi khusus Provinsi Aceh dari tahun 2014 sampai 2023. Yang kedua itu data tingkat kemiskinan Provinsi Aceh dari tahun 2014 sampai 2023. Serta ini ada data yang terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai 2023. Untuk rumusan masalah yang di sini, bagaimana mengetahui pengaruh dana otonomi khusus terhadap inflasi daerah Provinsi Aceh tahun 2024 terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh tahun 2014 sampai 2023. Yang terakhir itu bagaimana mengetahui pendapatan asli daerah Provinsi Aceh dari tahun 2014 sampai 2023. Oke, metode analisis data. Dalam analisis regresi berganda, ada beberapa langkah yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu uji asumsi klasik. Nah, dalam uji asumsi klasik itu ada beberapa langkah-langkah lagi. Yang pertama itu uji multikolinearitas. Yang kedua itu uji normalitas. Yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Nah, yang kedua itu ada uji statistik. Dalam uji statistik itu ada beberapa tahapan juga yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu uji parsial atau uji T. Yang kedua itu uji simultan atau uji F. Yang ketiga itu uji koefisien determinasi atau uji R-square. Langsung saja ke analisis dan pembahasan. Yang pertama itu ada analisis uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Dari tabel ini adalah data olah yang saya hasilkan dari EVIVS, yang dimana dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai FIF yang ini variabel X1 didapatkan nilai 1,255216, yang artinya itu lebih kecil dari 10, dan nilai FIF VIV variabel X2 sebesar 1,255216 di bawah 10. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lulus uji multikolinearitas. Next itu yang selanjutnya uji normalitas. Pada gambar di atas dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikannya itu di bawah 0,05, dan jika tingkat signifikannya itu di atas 0,5, maaf, pada gambar di atas dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, dan jika nilai tingkat signifikansinya kurang dari 0,5 maka dinyatakan tidak normal. Pada nilai probability yang di sini itu dapat dilihat sebesar 0,464435, yang artinya lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Oke, ini adalah uji heteroskedastisitas. Dari hasil analisis heteroskedastisitas menggunakan uji Gletser sebagaimana tergambar dalam tabel di atas yang ini, menunjukkan X1 sebesar 0,5393, yang ini ya di nilai probability-nya, yang di mana itu lebih besar dari 0,05, dan X2 dengan nilai probability-nya 0,3829, yang ini. Oke.
Artinya, data tidak terjadi heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya itu ada model interpretasi regresi. Oke, ini adalah modelnya dan ini adalah interpretasi dari regresi dari data yang telah saya dapatkan. Yang pertama itu ada nilai A sebesar -37497 merupakan konstanta atau variabel saat PAD belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu DOKA atau dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan. Nilai A ini bisa kita lihat di sini. Dan ini adalah nilai A. Yang kedua itu ada nilai koefisien regresi X1 sebesar 7,69. Oke, yang ini dapat kita lihat menunjukkan bahwa variabel dana otonomi khusus mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel DOKA akan mempengaruhi PAD sebesar 7,695% dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga, nilai koefisien regresi X2 sebesar 1,06742 dapat dilihat di sini menunjukkan bahwa variabel DOKA mempunyai pengaruh positif terhadap PAD, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel DOKA akan mempengaruhi PAD sebesar 1,06742% dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya itu kita next ke uji statistik. Jika uji asumsi klasik sudah terpenuhi semuanya, maka kita akan melakukan uji statistik. Yang pertama itu ada uji T statistik. Ini merupakan tabel uji T statistik yang telah saya olah dengan EVIEWS. Nilai signifikansi 0,05, nilai THT, T tabel. Jadi ketika kita melakukan uji T statistik, itu kita harus melihat nilai dari tabel T terlebih dahulu. Yang di sini saya mendapatkan nilai T tabel yaitu 2,365. Nah, pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan DOKA atau X1 terhadap PAD atau Y adalah 0,000, yang, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Dan nilai nilai T hitungnya 14,14968 atau lebih besar dari 2,365. Maka H1 ditolak dan H1 diterima. Artinya, pengaruh DOKA terhadap PAD tidak signifikan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan tingkat kemiskinan X1 terhadap PAD atau Y adalah 0,2674, yang dimana lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05 dan nilai T hitungnya minus 1,204,782. Itu lebih kecil dari 2,365. Maka HO1 diterima dan HA1 ditolak. Artinya, pengaruh tingkat kemiskinan terhadap PAD tidak signifikan juga. Selanjutnya itu ada uji F statistik. Ini merupakan tabel uji F statistik yang telah saya olah dengan EVIEWS. Uji F statistik ini sama halnya dengan uji statistik, yang dimana kita harus melihat dari nilai tabel F terlebih dahulu. Untuk nilai F tabel saya mendapatkan 5,79. Dengan nilai signifikan 0,0002 itu lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung 1362152 itu lebih besar dari nilai F tabel yaitu 5,79. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai signifikan untuk X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,0002. Dapat kita lihat di sini ada probability F statistik 0,00002. Dan F hitung itu 1,136,2152 itu lebih besar dari nilai F tabel yaitu 5,79. Dapat kita lihat di sini ada nilai F statistik. Itulah yang kita ambil nilainya. Artinya, hal ini membuktikan bahwa HO3 ditolak dan H3 diterima. Artinya, terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y signifikan. Selanjutnya itu ada uji koefisien determinasi. Ini merupakan hasil dari data olah dari EVIEWS. Dapat kita lihat
dari tabel di atas itu dipengaruhi nilai koefisien R square sebesar 0,967. Kita lihat di sini R square-nya itu 0,967 yang adjust R square atau 96,7%. Kesimpulannya, pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 96,7%. Oke, itulah tadi beberapa hasil dari analisis menggunakan EVILS. Jadi, ketika kita melakukan analisis regresi berganda, itu ada dua uji yang harus kita terpenuhi. Yang pertama itu uji asumsi klasik. Nah, dalam uji asumsi klasik itu ada beberapa langkah-langkah atau tahapan yang harus kita penuhi juga. Yang kedua itu ada uji statistik. Dalam uji statistik juga ada beberapa langkah yang harus kita terpenuhi juga. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel dana otonomi khusus terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Nilai koefisien variabel dana otonomi khusus di Provinsi Aceh sebesar 7,6957 dengan signifikansi sebesar 0,005 atau sama dengan 0,05. Yang kedua, dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan variabel tingkat kemiskinan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Nilai koefisien variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar minus 107 dengan signifikansi sebesar 0,2674. Artinya itu lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, menurut Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Penimbangan Keuangan, pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Itulah hasil dari analisis regresi berganda dari makalah saya. Untuk selanjutnya itu, saya akan memperlihatkan data yang telah saya kumpulkan dari beberapa website. Hasil analisis regresi berganda dari makalah saya, dan ini merupakan data-data yang telah saya kumpulkan dari beberapa website. Yang pertama itu ada Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, yang kedua itu pendapatan asli daerah, dan yang terakhir itu ada tingkat kemiskinan. Di sini saya menggunakan beberapa 10 tahun data. Yang pertama itu 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, inilah data yang dapat saya kumpulkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.